Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Adlian Fatur Rahman, NPM 20310008. Saya dari kelompok 1 PPAI, Program Studi Kedokteran Umum. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ustadz untuk menjelaskan serta mempraktekkan tentang memandikan jenazah. Mengapa jenazah ini dimandikan? Karena hukumnya adalah fardu kifayah, dan syarat wajibnya mandi seorang jenazah yaitu yang pertama, jenazah tersebut adalah seorang muslimin dan muslimah, lalu didapati tubuhnya terdapat najis atau apabila walaupun ada tubuhnya sedikit gitu kan, misalnya terdapat potongan. Lalu yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Nah, lalu ada sarana yang diperlukan, yaitu ada ranjang atau balai-balai ya, atau biasa disebut dengan keranda. Lalu atau ranjang ini ya, ranjang buat mandikan jenazah. Lalu yang kedua ada kain mandi, ketiga air, lalu keempat ada ember, lalu yang kelima ada sabun, lalu yang keenam ada gayung. Nah, lalu kita lanjut aja yuk, bagaimana cara mempraktikkan memandikan jenazah. Nah, kita lanjut ke tata cara memandikan jenazah. Sebelum kita memandikannya, yang pertama persiapkan dulu tadi ya sarana yang akan dipakai untuk memandikan jenazah tersebut. Nah, lalu kita menutup aurat si mayat dengan handuk besar, mulai dari pusar sampai dengan lututnya. Antara laki dan perempuan itu sama-sama ditutup auratnya dari pusar sampai lutut. Nah, lalu yang kedua, melepas pakaian yang masih melekat di tubuhnya nih. Dimulai dengan lengan sebelah kanan ke arah kiri, selanjutnya dari lubang baju kerah ke bawah. Selanjutnya itu bagian depan ditarik dengan perlahan dari bawah handuk penutup auratnya. Nah, apabila ada jenazah memakai celana, digunting di sebelah sisi sebelah kanan dari atas sampai ke bawah, lalu ke arah sebelah kiri. Lalu yang kedua, setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dengan tetap menjaga handuk penutup. Lalu yang ketiga, pada bagian belakang mayat, tubuh mayat dibalik ke arah sebelah kiri, pakaian digeser sebelah kiri. Setelah itu dibalikkan lagi ke sebelah kanan dan tarik sebelah kanan. Apabila kuku kaki dan kuku tangan panjang, disarankan untuk mengguntingnya. Lalu apabila terdapat bulu pada bagian ketiak atau kumis atau jenggot atau di bagian kemaluan, disarankan untuk mencukur terlebih dahulu atau tidak dicabut saja. Lalu untuk kumisnya bisa dirapikan, lalu membersihkan hidung dan mulut serta menutupnya dengan kapas ketika dimandikan, lalu dibuang setelah selesai. Nah, kita lanjut ke bagian mempraktikkan memandikan jenazahnya ya. Di sini ada sarana untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada kain, lalu yang kedua ada sarung tangan, di mana nanti digunakan pada saat membersihkan bagian kotoran sisa ya pada jenazah tersebut. Lalu di sini anggap saja ini sebagai ranjang untuk tempat memandikan jenazah. Lalu di sini ada sabun kecil untuk memberi wewangian atau membersihkan agar lebih bersih. Lalu di sini ada bantalan, ini ada bantalan untuk meninggikan bagian kepala jenazah. Lalu di sini ada boneka. Saat ini saya memandikan boneka sebagai pengganti jenazah laki-laki, atau ini boneka laki-laki ya. Lalu di sini ada ember yang berisikan air ya, berisikan air ini ya. Lalu di sini ada gayung. Baik, untuk orang yang berhak memandikan jenazah, yaitu apabila jenazah tersebut telah mewasiatkan kepada seseorang, maka orang itulah berhak untuk memandikan jenazah. Lalu jika
mayat tidak mewariskan, yang berhak adalah ayahnya atau kakeknya atau anak lelakinya, cucunya. Kalau mayatnya laki-laki, kalau perempuan maka dari jenis putri. Nah, jika tidak ada yang mampu, keluarga mayat boleh menunjuk orang yang amanah lagi terpercaya buat mengurusnya. Lalu yang keempat, ada tempat memandikannya harus tertutup baik di dinding maupun atapnya. Lalu yang kelima, dianjurkan agar memandikan jenazah memilih 2 orang dari keluarganya. Karena saya mendapatkan tugas individu, maka saya melakukan dengan sendiri, dan karena saya hanya memiliki boneka wanita, maka saya memilih jenazah wanita. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang tata cara serta sarana apa saja yang diperlukan. Lalu kita lanjut saja ke bagian praktekkan cara memandikan jenazah. Yang pertama itu kita tutup bagian badan jenazah atau mayat dengan kain. Dari dada sampai lutut ya, seperti ini. Kelihatan kakinya ya. Lalu kita bersihkan isi perut perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran sisa yang terdapat pada jenazah dengan menggunakan sarung tangan. Baik, setelah memakai sarung tangan, kita bersihkan saja jenazahnya yang dengan membersihkan kotoran sisa-sisa. Tapi sebelumnya kita tinggikan dulu kepala jenazah menggunakan kain atau bantalan ya. Kasih bantalan di bagian kepala agar bagian kepala lebih tinggi. Lalu kita bersihkan saja, maaf, ini kita bersihkan saja ya. Kita tekan, kita buang melalui anus. Maaf. Lalu kita bersihkan pada bagian mulut. Kita bersihkan pada bagian mulut, gigi, serta hidung. Kita gunakan sabun ya. Kita gunakan sabun untuk membersihkannya. Lalu kita siram terlebih dahulu dari kepala hingga wajahnya. Siram, pemerasan dulu. Siramkan air ke seluruh tubuh, sebelah kanan, sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri. Sampai ke bagian belakang dan perut hingga ujung kaki. Bagian kanan dulu. Lalu sebelah kiri, misalkan dari kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Lalu kita mandikan
jenazah menggunakan air sabun. Oleskan agar bersih. Kita bersihkan dengan lembut ya. Lalu setelah itu kita siramkan. Lalu kita tutup kembali. Apabila rambut wanita dikepang menjadi 3 ya, kepang menjadi 3, 1, 2, dan 3. Nah, jika apabila pada saat mereka tadi keluar najis ya, kita bersihkan lagi kembali 5-7 kali. Apabila pada kain, kita cukup bersihkan kainnya saja, kita hilangkan. Lalu kita setelah itu letakkan di atas kain kafan ya, jika maka najisnya saja yang dihilangkan. Lalu keringkan, usap tubuh dari bagian atas ke bawah. Dari sebelah kanan seperti ini. Lalu setelah dimandikan sebelum dikafani, disarankan untuk memberi wangian terlebih dahulu. Apa saja ini seperti wangi-wangian ya, tanpa alkohol ya wangi-wangiannya. Baik, ya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara memandikan jenazah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.